Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya dalam Pustaka Literasi. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu materi terkait aplikasi komputer bahasa Arab, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas satu materi dalam mata kuliah aplikasi komputer bahasa Arab, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara menginstal atau menambahkan bahasa Arab dalam keyboard laptop kita, baik yang berbasis Windows 7 ataupun berbasis Windows 8. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi bahasan juga terkait aplikasi komputer bahasa Arab, yaitu bagaimana cara untuk menulis Arab, kemudian kita akan menambahkan beberapa harokat dan beberapa tombol-tombol yang lain seperti harokat berdiri ataupun harokat panjang. Di samping itu kita juga akan mempelajari bagaimana cara membuat hurufnya itu menjadi panjang seperti pada hot-hot yang pernah teman-teman lihat ya. Ketika ada satu huruf hijaiyah kemudian disambung dengan huruf yang lain, itu huruf hijaiyah yang satu itu bentuknya memanjang seperti pada hot-hot yang biasa teman-teman lihat di beberapa literasi ataupun di beberapa literatur. Nah, ini yang kemudian nanti dalam video kali ini akan kita bahas terkait harokat, kemudian menulis huruf Arab di Microsoft Word, kemudian memberikan beberapa tombol-tombol yang berkaitan dengan harokat tadi. Nah, teman-teman bisa melihat pada contoh huruf hijaiyah yang sudah saya berikan harokat di layar. Nah, seperti ini. Jadi ini ada beberapa contoh huruf hijaiyah yang kemudian kita akan memberikan harokat, kemudian memberikan beberapa tombol alternatif untuk membuat harokat berdiri ataupun harokat yang sifatnya melengkung seperti di kalimat an-nisa, al-asya, dan lain sebagainya. Di samping itu nanti kita juga akan mempelajari huruf Arab yang memanjang, bagaimana cara memanjangkan huruf Arab. Nah, untuk memulainya teman-teman bisa membuka laptopnya masing-masing ya, terutama. Silakan teman-teman membuka laptopnya masing-masing. Kemudian kita coba membuka Microsoft Word. Kita mencoba membuka Microsoft Word. Nah, di sini andai kata saya ingin mengetik huruf Arab ya, teman-teman. Mungkin saya buat huruf short saja yang biasa satu kata. Tidak perlu membuat huruf-huruf yang lain. Namun kita setting dulu bahwa huruf yang akan kita gunakan jenis fontnya adalah tradisional Arabic. Kemudian katakan saya ingin ukurannya 36 atau tambah 72. Nah, untuk memperlihatkan kepada teman-teman tombol apa saja yang saya klik, ini saya bantu untuk tampilkan keyboard yang berada di layar ya, atau on screen keyboard. Nah, ini dia. Namun sebelum kita memulai menulis salah satu huruf Arab, maka kita harus dirubah pada bagian Arab. Nah, ini sudah. Nah, ini teman-teman harus menyeting menjadi Arabic ya, Arabic Saudi Arabia, karena nanti teman-teman ingin menuliskan beberapa huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab. Nah, di sini saya ingin membuat huruf short. Saya ingin membuat huruf short. Nah, saya membuat huruf short semuanya saja. Nah, di sini. Kemudian kita ingin memberikan harokat pada beberapa huruf-huruf ini, yang tentu harokatnya itu berbeda-beda ya. Ada fathah,
kemudian harokat fathatain, kasrotain, kasroh, dommah, dommatain, sukun, kemudian atau tasdid, ataupun harokat-harokat yang lain. Nah, di sini ketika teman-teman ingin memberikan harokat fathah, maka letakkan kursor setelah huruf shad alias di ujung huruf. Nah, untuk memberikan harokat pada keyboard jenis 101, maka teman-teman cukup klik Shift seperti pada layar kaca ya, layar teman-teman. Klik Shift, kemudian kita lihat pada huruf Do itu ada harokat fathah. Oleh karena itu, maka kita harus menekan Shift plus tombol Do. Nah, ini dia. Sehingga keluar harokat fathah. Sekali lagi, ketika kita ingin menambahkan harokat, maka kita cukup mengklik tombol Shift, kemudian klik juga harokat yang akan kita tuju. Nah, setelah fathah, kita ingin mencoba memberikan harokat fathatain. Kita ingin memberikan harokat fathatain. Nah, dilihat pada huruf shad alias tombol shad ini ada harokat fathatain. Sama seperti sebelumnya, ketika teman-teman ingin memberikan harokat fathatain, maka letakkan kursor pada ujung huruf, yaitu di sebelah kiri ya, karena bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kalau sudah diarahkan kursornya ke bagian ujung huruf, maka kita klik Shift. Kemudian kita juga klik pada tombol huruf shad. Nah, keluar. Kemudian selanjutnya kita ingin memberikan harokat kasroh. Nah, kita lihat pada layar bahwa harokat kasroh itu berada di tombol huruf shin. Kalau sudah diketahui bahwa harokat kasroh berada di tombol huruf shin, maka kita tekan tombol shift, kemudian tekan juga tombol huruf shin. Nah, ini dia. Maka nanti huruf harokat kasrohnya akan keluar. Kemudian kita akan mencoba memberikan harokat kasrotain. Seperti biasa, letakkan kursor pada ujung huruf di sebelah kiri huruf ya, teman-teman. Kemudian kita lihat bahwa harokat kasrotain itu berada di tombol huruf sin kecil. Kalau tadi sin besar, sekarang sin kecil. Nah, kalau sudah diketahui, maka kita tekan tombol shift, kemudian tekan juga tombol huruf sin kecil. Nah, keluar harokat kasrotain. Kemudian kita juga ingin memberikan harokat dommah atau yang lain. Nah, kita sudah fathah, fathatain, kasroh, kasrotain. Kemudian kita ingin mencoba memberikan harokat dommah. Nah, dilihat pada layar keyboard, ini ada tombol sa, yang mana tombol sa ini bareng dengan harokat dommah. Jika sudah diketahui harokat dommah berada di tombol huruf sa, maka kita tekan shift, kemudian kita juga tekan huruf sa alias tombol sa. Nah, ini dia. Jadi keluar tombol atau harokat dommah. Selanjutnya kita ingin memberikan harokat dommatain. Nah, kita ingin memberikan harokat dommatain, maka caranya pun tidak berbeda dengan cara yang lain. Kita lihat pada tombol huruf qaf. Ini ada harokat dommatain.
Kalau kita ingin memasukkan harokat dhammatain pada huruf ini, maka kita sekali lagi letakkan kursor di ujung huruf alias di sebelah kiri huruf. Kemudian kita tekan shift plus kita juga menekan huruf qaf. Nah, ini dia. Jadi harokat dhammatanya itu sudah keluar. Kemudian ada beberapa harokat yang lain seperti tasydid ataupun sukun itu bagaimana? Nah, saya tambahkan satu huruf lagi yaitu huruf shad. Kemudian saya tambahkan lagi huruf shad. Nah, di shad yang terakhir ini saya ingin memberikan harokat sukun. Harokat sukun. Perlu diperhatikan bahwa dalam keyboard 101 harokat sukun itu terletak di tombol huruf hamzah. Huruf hamzah yang saya tujukan ini merupakan satu tempat dengan harokat sukun. Maka untuk memasukkan harokat sukun tersebut, kita cukup klik tombol shift, kemudian kita juga klik pada tombol hamzah alias huruf hamzah. Nah, ini dia keluar huruf harokat sukunnya keluar, yaitu tekan tombol shift, kemudian tekan juga tombol huruf hamzah. Kemudian yang terakhir, kita ingin memberikan harokat atau tasydid. Kita ingin memberikan tasydid. Nah, dalam keyboard jenis Arabic 101 itu harokat atau huruf dal berada di sebelah tombol ISG. Itu kalau jenis Arabic 101. Kalau Arabic 102 nanti huruf dal berada di sebelah tombol enter. Nah, di sini di layar kaca itu sebelah huruf tombol enter itu huruf top, karena saya memakai tombol keyboard Arabic 101. Sekali lagi, karena saya ingin memberikan tasydid pada huruf shad ini, sedangkan tasydid itu satu tempat dengan huruf dal. Dengan huruf dal yang berada di sebelah tombol ISC. Nah, untuk memasukkannya, sekali lagi kita hanya menekan tombol shift, kemudian kita juga menekan tombol huruf dal yang ada satu tempat dengan tasydid. Kita klik pada bagian ini. Nah, maka akan keluar tasydid pada huruf shad tersebut. Nah, itu cara untuk kita memasukkan beberapa harokat-harokat dalam bahasa Arab ataupun huruf-huruf hijaiyah ya teman-teman. Kita hanya mengetikkan atau menekan tombol shift, kemudian tekan juga tombol yang terletak di dalamnya beberapa harokat. Ada harokat fathah, ada harokat kasroh, kemudian ada harokat fathatain, kasrotain, harokat doma, domatain, sukun, kemudian ada tasydid. Itu beberapa cara kita untuk memberikan harokat pada huruf hijaiyah. Sekarang selanjutnya kita ingin mencoba memberikan cara bagaimana kalau kita ingin memberikan harokat fathah berdiri. Fathah berdiri ya, yang seperti ini ya, bukan yang seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan harokat yang panjang seperti kata an-nisa, itu kan ada harokat panjangnya sebelum hamzah terakhir. Al-asya itu bagaimana? Sedangkan di tombol fisik kita ataupun di tombol on screen keyboard itu tidak ada. Maka dari itu kita harus menyeting terlebih dahulu. Kita harus menyeting terlebih dahulu huruf ataupun harokat yang kita ingin tambahkan di dalam Microsoft Word kita. Caranya kita hapus terlebih dahulu ya pada huruf ini. Misalkan kita ingin mengetik kata Allah. Nah, kalau kita mengetik kata Allah, itu secara otomatis ada tasydid, kemudian ada harokat fathah berdirinya ya teman-teman. Ini lafaz Allah.
Kemudian di samping itu kita juga ingin memberikan contoh Ar-Rahman. Kita ingin memberikan contoh Ar-Rahman. Saya ketik Ar-Rahman. Nah, di sini sekali lagi saya ingin memberikan harokat pada Allah. Klik Shift, kemudian tekan huruf Do, maka akan keluar harokat fathah. Allahu, kita akan memberikan harokat doma, maka tekan tombol Shift, kemudian kita tekan huruf, maaf ini berubah menjadi bahasa Arab, kita tekan Shift, kemudian huruf Sa. Nah, maka akan keluar harokat doma. Kemudian kita ingin memberikan harokat yang sama, yaitu fathah berdiri pada kata Ar-Rahman. Terlebih saya gunakan alif, fathah ke alif, kemudian tasdid, kemudian plus alif, kemudian sukun. Nah, kemudian ada tanda bagaimana kita memasukkan fathah berdiri ini. Contoh, maka kita akan lari ke bagian tombol. Nah, di sini klik pada bagian insert, kemudian kita arahkan kursor pada bagian tombol yang ada di kanan atas. Berada di kanan atas, kita klik tombol. Nah, kalau di sini belum ada, maka kita more symbol, tekan more symbol, maka nanti akan keluar. Ini saya hilangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan font tradisional Arabic, maka pada font ini kita sesuaikan dengan tulisan tradisional Arabic. Nah, ini tradisional Arabic. Kemudian untuk subsetnya kita pilih yang bagian Arabic. Kan ada banyak tuh, ada basic Latin, Latin 1 suplemen, Latin extended A, Latin extended B, spacing, modifier, letters, kemudian ada Arabic. Nah, kita pilih bagian Arabic. Kemudian kita cari yang bagian harokat panjang berdiri. Harokat panjang berdiri. Oh, ini dia. Nah, ini harokat panjang berdiri. Nah, sekedar info, ketika teman-teman ingin memasukkan harokat fathah berdiri ini, tidak klik satu-satu, maka kita cukup disetting agar letak harokat fathah berdiri bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Caranya yaitu dengan menekan tombol shortcut K. Nah, ini tekan. Nah, karena kita mau membuat alternatif harokat fathah berdiri, maka kita tambahkan ALT plus misalkan do ya. Nah, do kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf Q. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau teman-teman ingin memberikan harokat fathah berdiri, nanti selanjutnya tinggal cukup tekan ALT plus huruf Q. Nah, di sini di huruf Q-nya ini terserah teman-teman mau diletakkan di huruf apa saja, bisa sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi untuk saya pribadi menggunakan ALT plus Q karena di huruf Q itu satu tempat dengan fathah miring, jadi biar tidak bingung. Oleh karena itu saya menambahkan press new shortcut K dengan ALT plus Q. Kalau sudah kita klik ALT plus Q, maka kita tekan tombol Assign, dimasukkan. Nah, nanti kita akan muncul di bagian ini, ALT plus Q. Kalau sudah, kita close. Kalau sudah, kita close. Sekarang kita ingin mencoba, ingin memberikan harokat fathah berdiri pada huruf mim. Nah, karena tadi saya menyeting tombol fathah berdiri dengan ALT plus Q, huruf Q,
Maka untuk memasukkan tombol ini, saya cukup tekan tombol ALT plus Q pada huruf mim. Nah, ini dia. Maka akan keluar harokat fathah berdiri, yaitu ALT plus huruf Q. Karena memang tadi saya menyeting harokat fathah berdiri itu letaknya ALT dengan Q. Sehingga ketika kita ingin menerapkannya, maka kita juga harus menekan tombol ALT plus huruf Q. Kalau teman-teman meletakkan huruf ALT plus huruf W, maka nanti selanjutnya ALT plus tombol W. Kemudian Ar-Rahmanu. Nah, ini satu untuk membuat harokat fathah berdiri. Kemudian kita ingin mencoba menuliskan huruf ataupun harokat yang panjang. Seperti pada kata An-Nisa. An-Nisa'u, kemudian Al-Ashya'u. Nah, contoh saja, kita mau memberikan harokat yang panjang. Itu bagaimana caranya? Sama seperti ketika kita ingin menuliskan kata Allah, maka untuk menambahkan huruf ataupun harokat yang tidak ada dalam tombol keyboard, maka kita menyeting dengan menambahkan settingan atau settingan tambahan. Nah, di sini saya berikan harokat terlebih dahulu, harokat fathah, kemudian tasdid, kemudian kasroh, kemudian fathah. Nah, di sini ada doma. Nah, nanti setelah huruf alif ini ada tanda harokat yang panjang. Harokat yang panjang. Atau dalam kata tajwid itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Caranya bagaimana? Sama seperti pada ketika kita ingin menambahkan harokat tegak berdiri. Maka kita masuk insert, kemudian kita pergi ke tombol. Nah, tombol simbol ini di bagian pojok kanan atas. Kita klik, kemudian kita pilih more simbol untuk memperlihatkan beberapa simbol-simbol yang lainnya. Nah, saya close dulu keyboardnya. Nah, di sini sama seperti pada settingan-settingan sebelumnya. Karena tadi kita di bagian Microsoft Word menggunakan font tradisional Arabic, maka kita juga pilih font tradisional Arabic. Kemudian untuk subsetnya kita sama-sama juga memilih subset Arabic. Nah, sekarang kita lihat kira-kira mana harokat yang seperti tanda simbol mad wajib mutasil. Ini mana? Sebentar. Mad wajib mutasil. Oh, ini. Nah, ini sama ketika kita ingin menyeting tambahan, settingan tambahan ya teman-teman. Kita ingin meletakkan harokat atau tanda panjang ke tombol apa, kita bisa disetting. Caranya seperti tadi, kita klik shortcut key. Nah, untuk membuat alternatif, kita ingin meletakkan simbol tersebut di huruf apa? Kalau tadi kan sudah saya letakkan di tombol huruf Q. Maka biar saya tidak bingung, saya letakkan di tombol huruf W. Di tombol huruf W, maka saya tekan ALT plus W. Nah, ini ALT plus W. Kemudian kita tekan tombol assign. Nah, di sini saya klik. Nah, maka akan masuk current case. Nantinya kita akan menggunakan tombol ALT plus huruf W untuk memasukkan tanda atau simbol panjang pada tulisan Arab. Kalau sudah, saya klik
close. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ketika teman-teman ingin menuliskan harokat, maka letakkan kursor setelah harokat alias di sebelah kiri hurufnya, karena bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kita letakkan pada setelah alif. Nah, saya ini ingin, nah ini saya close dulu, memberikan tanda yang tadi saya masukkan pada keyboard. Nah, untuk memasukkan tanda panjang, maka saya tekan ALT plus tombol W. Nah, ini masuk tanda bacaan panjang mad wajib mutasil seperti ini ya, An-Nisa'u. Kemudian pada al-asya itu juga sama. Saya memasukkan fathah, kemudian sukun, kemudian fathah, fathah, sukun, fathah. Nah, ini untuk memberikan atau memasukkan tanda bacaan panjang, tadi saya masukkan ALT plus W, maka saya tekan ALT plus W, maka akan muncul tanda panjangnya, al-asya'u. Nah, ini dia. Nah, ini beberapa contoh atau tutorial untuk menambahkan harokat fathah berdiri seperti dalam contoh Allahu, kemudian Ar-Rahmanu, kemudian An-Nisa'u, kemudian Al-Asya'u. Ini cara-cara untuk memasukkan simbol-simbol yang lain yang tidak ada di dalam keyboard kita. Kemudian kalau sudah seperti yang tadi saya jelaskan, ingin memanjangkan huruf. Misalkan nih, saya ingin menuliskan halal, kata halal misalkan nih. Halal. Kemudian huruf H ini saya ingin memanjangkannya seperti ini. Halal. Itu kira-kira bagaimana caranya? Sangat gampang ya. Ini saya tulis halal, halalun. Nah, misalkan ya. Ini cara memanjangkan huruf ini bagaimana caranya? Sekali lagi, saya share, saya tampilkan. Nah, keyboardnya, kemudian saya tekan enter. Nah, ketika kita ingin memanjangkan huruf H tadi, langkah yang pertama kita ketik huruf H. Kemudian kita tekan tombol shift plus huruf T atau huruf J dalam bahasa Indonesia. Huruf T dalam bahasa Arab, huruf J itu dalam bahasa Indonesia. Huruf J. Huruf J kok huruf J. J ya, kita klik shift plus huruf J. Nah, ini dia. Kita mau memanjangkan huruf H. Terserah kalian mau seberapa panjangnya, mau panjang banget atau sedang-sedang saja atau hanya cukup 3 spasi, terserah. Yang penting ini cara untuk memanjangkan huruf bahasa Arab. Kemudian kita tekan tombol lam, kemudian alif dan lam. Seperti biasa saya memberikan harokat, tekan shift plus huruf do, kemudian pada lam tekan shift huruf do, kemudian tekan shift huruf qaf. Halalun. Nah, ini dia cara untuk memanjangkan huruf dalam bahasa Arab. Mungkin sekian ya sahabat semuanya, tutorial pada materi pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada materi aplikasi komputer bahasa Arab, yaitu terkait cara memberikan harokat pada huruf Arabik ataupun memberikan tanda-tanda seperti tasydid ataupun fathah berdiri ataupun harokat memanjang seperti gelombang, kemudian cara memanjangkan huruf seperti pada beberapa hot Arab yang biasa kita lihat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, sahabat literasi ya, pustaka literasi, dan insya Allah dalam beberapa
video-video selanjutnya kita ingin membahas beberapa tutorial terkait aplikasi komputer bahasa Arab yang akan kita gunakan untuk keperluan mengetik tulisan-tulisan Arab, terutama bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang berada di jurusan bahasa Arab yang nantinya ingin menuliskan tugas akhir berupa skripsi ataupun disertasi ataupun yang lain, pokoknya yang berbau dengan bahasa Arab. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyimak secara terus-menerus dalam channel Pustaka Literasi. Demikian saya akhiri tutorial pada pagi hari ini atau pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.